Pemirsa Rasila TV dan pendengar setia Radio Silaturahim dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nurdiana Nurman dan juga Dr. Laila Monaganim dalam topik bincang komunikasi hari ini tentang kunjung mengunjungi. Kita punya pengalaman banyak, masing-masing kita punya pengalaman banyak dengan kunjung mengunjungi. Saya ingat pertama kali saya dapat pekerjaan yang waktu itu sangat seidamkan. Gitu. Ini topiknya pembuka rezeki ya. Rezeki, betul. Mengunjungi pembuka Jadi saya datang ke rumah paman ya dari ibu saya. Kemudian lalu beliau menawarkan mau nggak kerja dengan dengan dia gitu, mau nggak kerja gitu. Dan kebetulan pekerjaan itu adalah di kedutaan gitu. Saya senang sekali dan amazing gitu ya, maksudnya setelah saya pulang lalu beliau menghubungi dan menanyakan, dan itu surprise untuk saya karena tawaran pekerjaan yang saya tidak membayangkan sedikit pun bakal ditawarin pekerjaan itu. Sekarang saya makin melihat iya ya, itu kalau saya nggak pergi waktu itu berkunjung ke sana, apalagi waktu itu nganterin mamah begitu ya. Diajakin sama ibu saya untuk datang ke sana, terus berapa hari lah kita ngobrol dan lain sebagainya, dan akhirnya dapat pekerjaan itu. So it was great ya, pengalaman yang luar biasa. Pengalaman lain yang seperti yang saya tadi sampaikan, baru kemarin kita ketemu dan kita langsung mendiskusikan, oke, deal, kita akan melakukan pekerjaan ini bersama begitu. Kemudian banyak sekali kemarin bertemu dengan teman-teman, dengan keluarga, saya dapat hadiah-hadiah. Nggak tahu deh, ini bukannya mau ngomongin tentang apa namanya, dikasih apa ya, tapi sesuatu yang tidak saya bayangkan begitu. Bersyukur sekali diberi madu ya yang untuk saya, subhanallah gitu ya. Luar biasa gitu, pengalaman yang berharga sekali. Dikasih madu sama sama ustadz ya, dan aduh itu membahagiakan sekali gitu. Sangat berkesan. Sangat berkesan. Ketemu sama orang-orang Rasil kemarin, kemudian ada banyak sekali yang dilakukan, dan itu karena bertemu dengan orang, karena kita mengambil inisiatif untuk berkunjung melakukan langsung. pertemuan sangat banyak. Nah, dari segi pertanyaan sudah masuk ini, Dok, kita bahas dulu dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Afi di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Mona, saya jarang bersilaturahim ke famili langsung, tetapi saya rajin bersilaturahim melalui telepon atau SMS. Nah, itu sudah menjadi hobi saya. Apakah itu bisa dikatakan sebagai pengganti dari kealfaan saya dalam bersilaturahim? Mbak Mona, mohon pencerahannya. Ibu Afi, Bunda Afi yang dirahmati Allah, sekarang ini teknologi informasi luar biasa punya dampak pada komunikasi kita ya. Alhamdulillah adanya teknologi ini membuat kita jadi bikin kelompok, bikin grup, makin mudah telepon gitu ya, makin sering berinteraksi sama keluarga kita dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi jangan kita mengabaikan perjumpaan kunjung mengunjungi ini gitu, karena ternyata dampak lainnya juga besar gitu, karena ketemu dengan orang, ngobrol, kita tahu perasaan dia, sentuhan, eye contact, ngobrol dan lain sebagainya, itu membuat banyak perbedaan, membuat orang tersebut merasa dipentingkan, membuat ukhuwah kita jadi makin bagus gitu. Kita makin merasa punya persatuan dan kesatuan, kita makin bisa menyelesaikan banyak hal. Ngobrol santai itu gitu ya, itu banyak ide-ide yang jadi terbuka. Kita jadi tenggang rasa, kemudian kalau ada ketidakpahaman dari perspektif komunikasi, kita ngomong terus dia nggak ngerti,
kita jadi tahu, oke, berarti ini nih masalahnya. Jadi lalu kita jadi tahu bagaimana caranya ngomong dengan sisi yang lain lagi supaya dia memahami. Jadi ternyata ketemu secara fisik itu mari tidak kita hilangkan dengan adanya teknologi informasi ini gitu. Jadi mari kita manfaatkan keduanya sebagai dua hal yang memang bisa saling menguatkan, saling meningkatkan silaturahim kita, baik face to face maupun melalui teknologi gitu. Gitu, baik ya Bunda Afi di Magelang, semoga mendapat ide ya bahwa mengunjungi lebih utama dan lebih tertarik. Bisa dimulai dari hari ini dihidupkan kembali gitu, dihidupkan kembali karena saya meyakini bisa jadi kita sudah terbiasa seperti itu, makin lama makin enggak gitu ya, karena berbagai alasan bagus untuk tidak melakukan hal bagus gitu ya. Dan selanjutnya kita ke hamba Allah. Di sini tidak disebutkan dari mana ya, Bapak. Saya ingin bertanya, Dok, dulu suka datang ke karib ibu saya. Namun setelah bersuami dan keadaan ekonomi belum mapan, mereka sering mencela walau dari bisik-bisik yang kami dengar dengan sikap acuh tak acuh. Saya kini jadi malas kesananya, Bu Mona. Apakah saya berdosa? Yang saya ingin sampaikan ini terkait dengan ketika kita berkunjung kepada keluarga kita, sebaiknya kita tidak menimbulkan membawa permintaan tertentu kepada dirinya begitu. Jadi kita memang tidak menginginkan untuk memperoleh apapun semata-mata karena kita memang punya keinginan kasih sayang sama orang tersebut, dan itu akan terasa begitu. Kalau kita ngambil dari sisi network ya, network adalah dari sisi komunikasi. Kita pernah membahas itu tentang network. Network itu kita berhubungan dengan orang lain dengan tujuan kita membantu dirinya sehingga dia bisa lebih berhasil begitu. Jadi network itu bukan saya punya hubungan sama dia supaya saya bisa minta dia supaya bantuin saya, enggak. Nah, saya berhubungan dengan dia supaya saya bisa membantu dia. Nah, itu dampaknya lebih besar lagi. Dengan mengunjungi, kita bisa mengurangi perasaan-perasaan praduga-praduga, prasangka-prasangka yang ada dalam pikiran kita. Bisa saja dengan kita berprasangka seperti itu atau dia berprasangka tertentu terhadap kita, dengan kita bertemu lalu kita juga mengupayakan untuk melakukan hal yang terbaik tanpa ada pretensi kepentingan untuk melakukan sesuatu, itu akan jauh lebih baik gitu. Jadi jangan karena asumsi-asumsi yang kita miliki, karena saya misalnya secara finansial tidak terlalu mapan, kemudian karena kesibukan dan lain, atau karena pertimbangan-pertimbangan tertentu begitu, membuat kita jadi berkecil hati dan meniadakan atau mengurangi gitu ya kegiatan berkunjung dengan orang keluarga kita. Mungkin saja itu bisa jadi hilang begitu dengan dia tahu kok sebenarnya kita nggak mau melakukan apa-apa kok, kita I love you, I care to you gitu, itu saja. Dan ingin memberi sesuatu ya. Ingin berbuat sesuatu, dia kan ketemu itu bukan untuk misalnya bawa sesuatu atau apa gitu ya. Bisa saja kita menemani dia, membantu, memudahkan dia gitu. Karena peduli aja, karena sayang begitu. Betul, dengan cinta. Datang dengan cinta. Jadi tertutup semua pikiran-pikiran yang memang belum tentu terjadi, jangan sebaiknya kita pikirkan ya, Dok, ya. Betul, nanti itu yang jadi terbentuk begitu. Betul. Dan semoga terjawab ya, hamba Allah. Lalu kita masuk pertanyaan selanjutnya. Ini juga tidak menyebutkan nama, Dok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Mona. Sebenarnya saya lebih suka berjumpa daripada lewat telepon. Tapi karena sekarang di rantau, hanya lewat telepon lebih banyak. Dan kebaikan berjumpa itu langsung ketika dekat. Gitu. Dan dari badan yang sakit, efek berkunjung rasanya langsung merasa badan ini kuat atau dia kembali berbagi begitu. Kembali jadi berjumpa dengan kawan-kawan di majelis pengajian membuat kita mempunyai tenaga baru dan merasa lebih bahagia hati ini. Ini sharing pengalaman bagus sekali dari hamba Allah. Begitu. Silaturahmi itu adalah jembatan kasih sayang. Jadi kunjung mengunjungi, ketemu orang, bertemu begitu ya, itu menghubungkan dua sisi yang berbeda, yang kita jadi saling mengerti, saling chemistry-nya jadi terbangun, kemudian juga ada energi yang diantarkan gitu ya. Jadi kan ketemu sama orang itu kan ada dua energi gitu ya, yang saling bertukar gitu. Energi positif yang kita antarkan kepada orang tersebut, yang kita terima juga berdampak positif pada kita, berdampak pada pembangunan gagasan-gagasan tadi, berdampak pada rasa kasih sayang, berdampak pada peluang-peluang, berdampak pada sharing informasi, sharing ilmu. Luar biasa banyak sekali yang terjadi. Jadi kalau masih bisa kita lakukan dengan bertemu, alhamdulillah. Kalau misalnya karena keterbatasan hal satu dan lain hal, karena misalnya jarak terlalu jauh dari kota yang jauh atau negara yang jauh misalnya begitu ya, ya tentu saja kita masih bisa melakukannya dengan menggunakan teknologi informasi gitu ya, teknologi informasi dan komunikasi gitu, yang sekarang ini memudahkan banyak hal kita gitu. Iya, itu karena terkait dengan jarak ya dok ya. Jadi silaturahim kembali bisa dihubungkan melalui teknologi tadi seperti itu. Nah, untuk makna kunjung mengunjunginya, untuk bagi kita yang masih diberikan jarak yang dekat gitu ya dok ya, walaupun memang di Jakarta butuh perjuangan, tetapi tidak ada salahnya ya dok ya, kita kembali hidupkan, kita geser kembali pada tempatnya, mengutamakan mengunjungi walaupun memang dengan jeda waktu yang harus diatur sebelumnya ya dok ya. Di sini ada yang dari di Banyuwangi, ada yang di Batam, ada yang di kota-kota lain. Tentu saja itu mudah-mudahan lebih mudah begitu ya. Jadi kalau kita membiasakan dengan logika yang kita hidupkan kembali ya, dengan keyakinan kita bahwa kunjung mengunjungi itu berdampak positif, kita akan mengupayakan diri kita untuk melakukan hal itu begitu. Iya, baik dok, ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari hamba Allah, juga tidak menyebutkan dari mana asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Mona. Saya ingin sekali memulai hubungan komunikasi dengan seseorang yang pernah mengganggu perasaan hati saya, mungkin sakit hati dengan sikapnya, gitu. Bagaimana harus memulainya? Karena memang sulit sekali bagi saya untuk memulai komunikasi ini, mengingat apa yang sudah dilakukannya kepada saya dan keluarga. Mohon pencerahannya. Setiap hari itu adalah sesuatu yang bisa jadi baru gitu. Bagaimana jika kita meyakini hal itu? Ini hari baru, ini aku yang baru, ini saya yang lebih positif, saya yang lebih lebih Islami begitu ya. Jadi udah stop ya. Pengalaman itu mari kita bungkus, dilipat yang rapi, simpen. Oke, ini saya yang baru begitu. Say hi saja dulu. Tanya hal-hal yang baru, tanya hal-hal yang memang hubungan tentang misalnya apa kabarnya, kemudian bagaimana tentang dirinya, keluarganya, anaknya, dan lain sebagainya begitu ya. Yang membuat kita jadi oke, saya nggak bahas lagi ya tentang isu itu ya. Nggak apa-apa, isu itu ada, dan isu itu juga bisa membuat kita jadi seperti sekarang ini, jadi orang yang lebih dewasa, lebih lebih terbuka begitu. Jadi
sekat-sekat yang tadinya membarasi kita jadi memudar. Yang tadinya dari khawatir, yang tadinya takut ditolak, yang tadinya takut nggak dianggap gitu ya. Jadi kita jadi makin dia jadi nggak jaga jarak, kita juga nggak pasang kuda-kuda. Kita yang mencairkan. Siapa yang memulai kita? Sesuatu ini ada dalam salah satu hadis ya. Sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebajikan adalah pahala orang yang berbuat kebaikan dan menghubungkan tali silaturahim. Masya Allah. Jadi luar biasa kalau kita mengambil inisiatif untuk berbuat kebaikan, itu ternyata dampaknya menjadi orang tersebut jadi oh iya ya, kayaknya dia dimudahkan dengan yang tadinya sekat, jadi dia jadi yang enggan tadi jadi lebih mudah untuk dia. Kitanya pun jadi lebih menjadi inisiator gitu untuk memulai. Dan yang paling cepat mendatangkan keburukan ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah adalah siksaan orang yang berbuat jahat dan yang memutuskan tali persaudaraan. Jadi yang berbuat baik dan membangun silaturahim itu ternyata dampaknya besar. Yang berbuat jahat dan memutuskan tali persaudaraan itu juga dampaknya besar. Jadi kenapa? Itu inisiatif yang bagus, itu inisiatif yang mulia, itu satu inspirasi yang bagus untuk kita jalankan. Inisiatifnya saja sudah bagus, apalagi dijalankan. Jadi sebaik-baiknya bisnis katanya adalah yang menimbulkan silaturahim, bukan sebaliknya. Masya Allah ya dok ya. Mari mungkin lakukan itu. Berpikirnya tadi ya ada kekhawatiran ditolak ya dok ya. Bagaimana mengatasi kekhawatiran tersebut dok? Itu tadi stop thinking yang negatif tadi, kita simpan yang negatif tadi. Oh kita bungkus deh, udah selesai ya. Nggak lagi bahas itu ya, udah selesai ya bahasan ini ya. Sekarang fokus sama dirimu, saya yang baru. Kamu yang juga pengalaman itu udah selesai, udah nggak penting itu gitu ya. Sekarang mari kita sama-sama, mari kita membangun hubungan baik gitu. Ya udah, setiap orang juga ada hal yang negatifnya, kita juga banyak hal yang negatifnya begitu. Betul. Jadi barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan diperpanjang umurnya, sebaiknya dia menyambung tali silaturahim. Dan itu luar biasa dampaknya untuk kita, sebenarnya untuk kita sendiri semuanya. Masya Allah, hamba Allah, semoga terjawab ya dari pertanyaan ini dan penjelasan dari Dr. Mona Laila Ghanim. Lalu dok, 5 menit jelang penutup, adakah yang ingin disimpulkan? Iya, terima kasih Mbak Nana, Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah. Bahasan hari ini sebenarnya ditujukan untuk menginspirasi kita semua ya, termasuk saya sendiri dan Mbak Nana, dan kita yang biasanya udah punya alasan-alasan bagus untuk tidak melakukan hal bagus. Misalnya itu ada, mari kita perbaiki diri kita. Yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang menjauhkan kita dari menjalin silaturahim, mari kita perbaiki. Jadi kunjung mengunjungi adalah satu aktivitas yang memang pantas untuk kita hidupkan, pantas untuk kita lakukan dan pantas untuk kita biasakan dalam kehidupan kita. Dan ini dampaknya besar sekali untuk kita, untuk orang lain dan untuk masyarakat. Semoga ada manfaatnya dari dialog kita pada bincang komunikasi sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Ahwat, demikianlah bincang komunikasi pada hari ini. Saya Nurdiana, juga Mas Fajar, Neza dan Fahri mengucapkan terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV untuk Islam yang satu.